listener, kembali lagi di Bingkai Suara with me, Alivia. Di episode kali ini kita kedatangan musisi muda berbakat asal Jakarta yang terkenal dengan lagunya yang berlirik puitis dan ngena di hati. We have Krisna Trias with us. Hello Krisna, Halo, halo. apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi di Jakarta ini berarti? Atau di mana? Lagi di Jakarta. Oke, tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol soal EP-nya dan juga kehidupan Krista saat ini, mau ucapin dulu nih ya selamat atas rilisnya EP Prosa Liris yang kemarin Terima bulan Maret kasih. ya. Iya, ini berarti Ya, debut ya, EP debut ya jadi musisi debut, gitu. debut. Iya, betul. Pertama Oke, kali rilis. oke, pertama kali rilis ya. Aku udah dengerin loh dan sangat oke banget, parah sih. Langsung masuk ke dalam playlistku sih, Kak Krisna. Dengerin yang mana? Em, Polibola, Kota Kecilku, Saat Kau Menatapku, semua sih. Thank Iya. you, thank you, thank you. Iya, bikin baper banget sih yang Saat Kau Menatapku itu. Oh, oke, Semeriwing maaf. banget rasanya di hati. Nah, oke. Jadi tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol soal EP debutnya Krisna ya, kita mau kulik-kulik dulu nih tentang Krisna sendiri, Krisna Tria sendiri. Nah, jadi Iya. s- menurut info-info ya, ternyata Krisna itu udah lama jadi produser dulu ya sebelum jadi musisi. Sampai akhirnya Hmm, merilis EP ini ya. ya. Sebenarnya nggak lama juga sih, sekitar 3-4 tahun lah bermusik sebagai musik produser. Mhm. Baru eh, di 2023 ini baru merilis untuk album sendiri. Tuh. Oke, untuk diri sendiri ya sudah berhenti dari nggak berhenti sebenarnya ya kayak Iya, bener, menjadi iya. produser untuk diri sendiri ya untuk kali ini ya. Iya. Oke, nah boleh diceritain nggak sih Krisna berjalanan musik Krisna dulu sampai sekarang Krisna sekarang udah punya EP ini dari dulu awal mulai mau jadi produser sampai sekarang udah jadi musisi gimana nih perjalanannya? Kebetulan dulu dari kecil emang suka musik ya. Dari kelas 3 SD tuh udah mulai belajar belajar gitar gitar lah. Cuman apa namanya nggak intens karena kan masih sekolah, masih masih kuliah gitu. Setelah lulus kuliah baru mulai mulai agak serius bermusiknya. Dimulai dari aku main di kafe-kafe, di bar. Eh, Terus apa namanya? Karena pandemi kemarin, itu aku lebih fokus karena kan dunia off air musik berhenti kan. Oh. Itu aku jadi lebih fokus di songwriter sama songwriting sama producing gitu. Jadi di 2020 itu banyak banget bikin lagu, bikin musik dan segala macam gitu. Kebetulan juga akhirnya bisa bekerja dengan banyak orang dengan aku belajar itu. Oh, oke. Dan akhirnya pamornya sebagai produser musik itu mulai terdengar ke seluruh antero dunia ya. Dan akhirnya kerja untuk beberapa artis kayak Tisa Biani dan lain sebagainya. Keren banget gak sih listener? Ya ampun. Iya. Iya. Nah, kan udah dari SD nih ya, belajar musiknya nih, udah tertariknya dari SD nih. Nah, itu apakah ada influence dari orang di sekitar kayak orang tua atau mungkin kakak adik gitu? Dulu tinggal tinggal di daerah rumah itu memang lagi apa namanya lagi gairah bermusiknya kayaknya lagi tinggi deh. Kayaknya dulu dulu di setiap gang tuh punya band begitu loh. Banyak studio studio latihan, studio gitu. Jadi Oh. mungkin kecil aku tuh eh, suasana kecil aku tuh melihat orang-orang yang udah gede tuh pada pada ngeband gitu. Jadi ya, anak kecil ikut-ikutan aja lah gitu. Oh, ikut-ikutan aja akhirnya terusan sampai sekarang dan udah punya IP nih ya teman-teman ya ampun keren-keren. Terusan akhirnya. Iya, instrumen apa sih yang pertama kali Krisna pelajarin saat pertama kali menyentuh musik gitu? Aku instrumennya gitar pertama kali. Oh, gitar. Majornya emang di gitar. Oke oke. Tapi tetap bisa ya, piano dan lain sebagainya ya. Kalau aku lihat di Instagramnya Krisna emang semua instrumen dipegang ya kayaknya ya. Ya, piano bisa lah. Lumayan lah. Kalau pang masa lumayan sih, pasti bisa lah.
Oke, nah sekarang kan udah punya IP sendiri nih ya, Krisna. Ada nggak sih perbedaan yang dirasain sama Krisna pas dulu jadi produser musik untuk orang lain dan sekarang jadi produser musik untuk diri sendiri gitu? Perbedaannya apa nih? Mungkin perbedaannya kalau kita sebagai produser itu kita memprovide kebutuhan penyanyi ya. Nah, betul. Kita penyanyi punya karakter seperti ini, bagaimana misalnya nilainya dia 80, bagaimana kita bisa mengangkat dia menjadi nilainya 100 atau lebih gitu. Dan kalau di IP sendiri, karena mungkin eh, suara sendiri, jadi mungkin lebih bebas berekspresi ya kalau kalau bikin IP sendiri ya, nggak terpatok dengan apa namanya materi dari si vokalis yang biasa diproduksi gitu. Tapi mungkin kalau IP itu tanggung jawabnya lebih besar aja gitu. Kalau kita produce kan biasanya kita selesai, kasih ke penyanyi mixing mastering ya udah selesai gitu. Kita produce slide yang lain. Cuman kalau ini gitu, ini aku produce sendiri, nyanyi sendiri, setelah rilis aku juga punya tanggung jawab untuk merawat lagu lagu ini Hmm, gitu. ya, 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 ya. Kalau boleh tahu, ini proses pembuatan IP ini tuh berapa lama sih, Krisna? Kalau si prosa liris ini lumayan cukup panjang, 2 tahun pembuatannya. Oh. Jadi dari pandemi sampai sekarang atau kayak gimana tuh? 2021 bikin Oh, prosa liris ini. dari 2021. Oke. 2021 sampai rilis pada akhirnya rilis tahun 2023. Iya, di bulan Maret ya. Dan udah keluar di mana aja nih lagu-lagunya udah diposting di mana aja nih? Lagu-lagunya untuk yang 5 lagu itu udah ada di semua DSP. Ya. Untuk yang Pelipur Lara, musik videonya udah ada di YouTube, di channel YouTube-nya Aquarius Musik Indo. Nah, itu ya listener kalau misalnya mau langsung gas ya untuk mendengarkan dan juga menonton MV-nya langsung aja ke Spotify dan lain sebagainya juga ada di YouTube-nya Aquarius Musik ya Ya, Musik untuk Indo. MV-nya. Iya, Musik Indo gitu. Di buat MV-nya. Nah, oke. Ngomong-ngomong soal IP-nya Krisna ya, Prosa Liris. Nah, kemarin tuh ternyata pas aku kulik-kulik Instagramnya Krisna, Krisna ini ada live performance ya kemarin untuk mempromosiin Prosa Liris ya. Terakhir tanggal 16 Ya, tuh. betul. Nah, gimana sih perasaannya mengenalkan lagu-lagunya Krisna ke live performance ini? Kebetulan waktu beberapa showcase ada, kayak waktu itu ada 4 showcase ya. Eh, Responnya cukup bagus ya. Cukup aku jadi punya semangat baru gitu untuk memelihara si prosa liris ini gitu. Jadi uh, mungkin yang udah dengar di Spotify terus ketemu langsung gitu, aku nyanyi langsung, kayaknya sih si para pendengar ini punya kesan yang berbeda lah ketika live, kita mendengarkan live dan mendengarkan Spotify. Jadi uh, kedepannya sih eh, mudah-mudahan bakal banyak lagi showcase-showcase prosa liris gitu. Ya dong, harus banyak dong. Ini lagu anget banget Ya, loh guys ya. Lah selain anget hangat. baru baru fresh dikeluarin juga anget banget tuh melodinya, lirik-liriknya semua tuh kayak ngena banget di hati ya nyes gitu loh, semriwing amat lah di hati loh teman-teman. Jadi wajib banget di listen sekarang ya, listener. Iya. Iya. Nah, selain live performance juga ada itu ya, kayak door to door gitu ya, kayak Kak Krisna itu bawa headphone, terus kayak ke orang-orang yang lagi nongkrong-nongkrong buat dengerin Prosa Rilis dan pas aku lihat video reaksi mereka kayak terenyuh banget gitu kan, kayak wah terharu banget gitu kan. Jujur emang mengharukan banget sih lagu-lagunya. Nah, ini motivasinya apa sih kok door to door kayak gini? Ini unik banget loh, Krisna. Motivasinya apa nih door to door? Itu kebetulan yang eh, bikin Vox Pop itu kebetulan ada namanya Mas Jagat, dari tim Hmm, Aquarius Musik Indo. Jadi hmm. eh, kita waktu itu meeting, gimana ya apa namanya, kalau kita coba dengerin itu kan sebelum rilis kan didengerinnya. Iya Kita benar-benar. coba dengerin lagu-lagunya Krisna di orang-orang awam, bukan orang awam, di orang-orang yang random.
Terus kita langsung rekam ekspresinya dia gimana. Nah, akhirnya jadilah seperti itu. Oke. Oh, jadi emang usulan dari label ya. Terus Krisna, Iya, 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 betul. oh oke banget nih, boleh gitu ya. Dan ternyata emang turns out hasilnya oke banget ya. Orang-orang pada Ya. suka, pada tersentuh. Enak. Mhm. Oh iya, iya. Oke, oke, oke. Ya gimana gak enak ya teman-teman ya. Pelipur Lara sendiri aja udah 30.000 loh di Spotify. No, kayak seenak itu loh emang ya. Iya, Iya. iya. Berarti Pelipur Lara ini main main tracknya ya, track utama ya berarti. Jadi dari 5 lagu itu, Mhm. Pelipur Lara itu merupakan single pertamanya dari Prosa Liris. Itu. Imam yang diluncurkan. Oke, tapi ini rilisnya jadi satu langsung satu EP atau berkala gitu ngeluarin single-singlenya. Enggak, ini langsung satu EP. Oh, satu EP Cuman langsung keluar jebret gitu cuman ya. cuma kalau kayaknya kalau untuk konten musik videonya berkala ya mungkin ya. Oh, bakal ada Semungkin. lagi nih berarti ya, habisnya Pelipur Lara. Oh, gitu. Semoga semoga bakal Oh ada ya, lagi. semoga lah ya. Ya, bolehlah kalau misalnya lima-limanya ada musik videonya ya. Kali aja sih. Amin. Amin. Ya, hopefully ya. Oke, sekarang kita ngobrolin soal produksinya EP ini ya. Nah, kan ini ada 5 lagu ya, dan semua lagunya itu emang vibes itu kayak positif semua gitu kan ya. Nah, inspirasinya ini dari mana sih Krisna bisa menulis 5 lagu ini yang digarap 2 tahun ini? Sebenarnya kalau inspirasi banyak dari baca sebenarnya ya. Dari Oh, baca-baca saja, baca-baca buku. eh, Apa namanya, ada beberapa yang menggugah eh, untuk menulis lirik gitu, kayak misalnya ada quotes-nya Nietzsche yang bilang apa yang tidak membuatmu mati akan membuatku lebih kuat gitu, apa yang tidak oh iya. membuatku mati akan membuatku. Nah, aku tergugah bahwa wah, ya apa namanya, optimisme itu perlu gitu, makanya aku Oh. banyak nulis lirik tentang optimisme gitu. Oh iya 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 iya. Dan kalau tadi kan udah di-mention ya katanya baca-baca buku, baca-baca saja. Nah, ini penulis favoritnya siapa sih, Krisna? Kalau di Indonesia ada Arswendo Atmowiloto, Mhm. ada Pramudia Anantatur, Mhm. terus kalau di luar ada Nits, ada Khalil Gibran Ya sangat ya ya. membantu tuh untuk ini apa namanya, untuk bendahara kata, terus ada Albert Camus, ya ada Wes Rendra, ya, Oh itu ya, dia Wes tuh. Ganda. Iya sih. Sebenarnya nama legend-legend ya teman-teman ya. Ada Pramudia, Iya, ada Khalil Gibran, dan ini emang menjadi inspirasi Krisna untuk menulis 5 lagu di EP ini gitu ya. iya, 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 Nah, betul. ada tantangan tersendiri nggak sih dalam memproduksi 5 lagu ini? Mungkin tantangannya karena sebelumnya itu eh, aku kan biasa kerja di rumah, di studio di rumah, Hmm? kerja sendiri, apa-apa sendiri gitu kan. Terus tiba-tiba Mandiri. kalau mandiri ya, terus di semenjak aku gabung sama Aquarius Musik Indo, itu di studio gede yang banyak orang, yang banyak yang terlibat gitu, jadi kadang tuh agak blunder sedikit gitu kalau lagi produksi tuh. Oh Agak ya, bingung ya, ya. Karena nggak terbiasa aja sebenarnya. oh ya. Menyatukan kayak ide-ide dari banyak orang Iya, jadi betul, satu betul. karya gitu ya, Krisna ya. Betul, 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 betul. Karena banyak Oke. yang, karena kan memang si Prosa Liris ini memang benar-benar kerja kolektif kan. Jadi Hmm, jadi banyak banyak input, banyak masukan, karena banyak mau, karena subjektif orang-orang kan pasti beda-beda kan gitu. iya betul betul. Mungkin Oke, itu jadi aja sih. emang ya namanya juga kerja bareng orang gitu lah ya, menyatukan banyak ide. Betul. Tapi ujung-ujungnya juga bagus gitu loh hasilnya ya. Congrats lah Iya, sekali iya, lagi iya. selamat gitu. Alhamdulillahnya itu. Oke, nah setelah aku udah dengerin nih ya 5 lagu yang ada di EP-nya Krisna ini, Prosaliris, ternyata vibes-nya itu lagu-lagu lama gitu ya, oldies-oldies 80-an gitu lah Iya, ya. betul. Nah Betul. ini 70. ya 60, 70-an. 60 70-an gitu ya. Nah ini kenapa nih kok dibuatnya pakai aransemen yang nostalgic gitu, nostalgia-nostalgia gitu. Karena satu, ada beberapa hal ya. Satu, Hmm? aku pendengar lagu lama.
Aku aku Oh. ya suka suka denger lagu 70-an itu, apa namanya, hari-hari lah dengerin lagi itu. Dua juga, tahun 70 itu kalau menurut aku subjektif ya. Mhm. Subjektif menurut aku itu adalah puncak kreativitas manusia tuh di tahun Wah. 70. Oh. Apalagi musik. Ya, Oh. karena karena di tahun 70-an itu semua genre ada gitu. Rock, ballad, disco 70 itu semua ada gitu. Jadi dan dan lagu-lagu 70 itu kaya akan nada gitu. Hmm. Makanya maka dari itu aku sangat ngefans dengan tahun 70 gitu. Dengan aku bikin musik-musik 70-an, musik yang aku bikin bisa jadi lebih luas gitu. Oh, oke. Dan hopefully bisa menyentuh segala lapisan listeners yang ada di Indonesia ya. Betul. Oke. Nah, aku sebenarnya penasaran sih tentang kayak 70-an ini ya. Katanya kan kayak puncak dari karya gitu kan. Nah, kiblatnya dari mana sih? Misalnya ada artis atau siap musisi luar atau dalam negeri yang jadi kiblatnya Krisna dalam bikin EP ini gitu. Mungkin kalau di luar negeri ada Beatles ya, ada John Hmm. Lennon, ada Paul McCartney, terus ada banyak, ada Brad yang lagi didengerin banget, terus ada John Mayer, Oh ya, ya, ya. Oke, terus oke. kalau mungkin mungkin kalau di Indonesia ada Om Yoki Suryo Prayogo, Hmm. ada Om Krisya, Hmm. Hmm. ya itulah. Iya ya, vibes-nya emang sama gitu ya sama mereka sih. Um, Ya, anget banget gitu ya. Oke, nah cukup kita ngomong-ngomong soal lagunya. Sekarang kita ngobrol tentang musik videonya yang juga sudah ada di YouTube channelnya Aquarius Musik Indo. Nah, jadi kan ada nih ya, Pelipurara ini kan ada musik videonya ya, listener ya. Dan di situ Krisna beradu peran sama Agni Nihak gitu kan. Padahal Krisna tuh dulu awalnya kan orang belakang layar ya Krisna ya kan jadi produser ya kan. Sekarang nampang nih di musik video di YouTube gitu. Ada tantangan tersendiri nggak sih? Tantangan sendirinya mungkin nggak terbiasa di depan kamera sih. Eh, Iya, tapi waktu syuting sih memang si Agni sangat membantu ya. Jadi dia jadi aku juga terpancing sama eh, dia gitu. iya, mesra banget sih dansa-dansa gitu loh guys. Nah, penasaran kan kalian? Nonton sekarang juga tuh di YouTube-nya Aquarius Susikindo, Pelipur Lara gitu loh. Iya, iya. Iya. Nah, Dasar. kalau proses pembuatan musik videonya ini berapa lama buat Pelipur Lara? Sehari syuting sehari doang. Cepet ya ternyata. Dan Cepet. langsung, Heeh. oh oke. Berarti nggak Cepet. muluk-muluk ya ini musik videonya ya kayaknya. Enggak. Nggak muluk-muluk. Oke. Nah, karena aku juga udah nonton nih ya musik videonya di YouTube. Nah, aku suka banget nih mengulik-ngulik yang ada di dalam musik videonya nih. Kan musik videonya kan awalnya dibuka sama si Agni ya, mukanya full shot Heeh. gitu kan. Makin full shot, terus habis itu Kak Krisna sama Agninya dansa bareng. Terus habis itu duduk Heeh. sama, hadapan-hadapan gini, terus di syuting kan gini-gini, dan ditutup sama wajahnya Agni lagi di shot full. Nah, ini kalau boleh Ya. tahu, apa sih maknanya dan apa hubungannya sama Pelipur Lara ini? Dari ek-ek itu. Sebenarnya kan Pelipur Lara kan ceritanya sendiri kan itu, ketika kita mungkin lagi punya tekanan dan punya masalah gitu, terus tiba-tiba ada hadir hadir sosok yang bisa melipur lara kita gitu loh. Hmm. Jadi jadi ceritanya sebenarnya itu aja. Jadi yang dikembangkan di musik video ya sebenarnya, eh, aku bertemu dengan eh, apa namanya, kekasih gitu yang dia bisa menjadi pelipur lara aku sebenarnya. Udah, sebenarnya hanya hanya itu aja sebenarnya pesan yang mau disampaikan. Oh gitu. Tapi emang hasilnya jadi Hmm. bikin baper gitu ya videonya ya. Udah lagunya bikin baper, videonya bikin baper ya. Oke lah, sebuah combo. Ya, ya gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Bakal ada project atau event apa nih setelah EP Prosa Liris? Habis Lebaran, insya Allah bakal ada tour Jawa Bali ya. Waduh. Jawa Bali. eh,
bareng Dul Jailani sama Axel Ramanda. Oh, oke. Jadi ada tiga performer, ada Krisna, ada aku, ada Hmm? Dul Jailani, ada Axel Ramanda. Iya, habis Lebaran ya. Di Lebaran. Ya, ini apakah masih rahasia atau gimana nih? Masih agak rahasia sebenarnya. Oh, masih Eh, rahasia. kalau jadi juga sih ya, tapi sudah mulai dipersiapkan lah. Oke, masih rahasia. Jadi tunggu aja di Instagramnya Krisna ya. Pasti akan update di situ Ya, ya. ya, Tanggal-tanggal. bakal update di situ. Ya. Betul. Ya, jadi sekarang kalian follow Instagram Krisna biar nggak ketinggalan info turnya Krisna dan juga artis-artis lainnya setelah Lebaran Jawa Bali. Oke, Ya. sebelum menutup episode kali ini nih Krisna ya, boleh dong dinyanyiin sepenggal lagu dari EP-nya, apa aja boleh lah untuk listener semua. Sepenggal aja. Oke, yang menerangi gelap sudut hatiku, yang mencairkan beku dalam hatiku, menemani dalam hidupku, pelipur lara. Oh ya, Ya. mau nangis. Terus yang dengerin live aja mau nangis gitu loh ya. Iya, iya. Iya, thank you banget loh ya atas sumbangan suaranya. Iya. Dan makasih juga udah datang di Bingkai Kaya lo Krisna ya. Iya, terima Iya, kasih. iya kita Terima selalu kasih, terima kasih. ya menantikan karyanya yang lebih fresh lagi dan selalu menunggu karya-karya yang ngangenin lagi dari seorang Hmm. Krisna Trias. Amin, amin. Amin. Oke, dan terima kasih juga buat listeners yang selalu setia mendengarkan episode podcast Bingkai Suara. Jangan lupa untuk dengerin langsung episode lainnya di Spotify dan juga Apple Podcast. Sampai jumpa di lain kesempatan. Goodbye. Bye, dadah. Dadah.